Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Anggraini di channel Nursing Update Belajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal uji kompetensi perawat pada materi keperawatan medikal bedah sistem kardiovaskuler. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lainnya agar manfaatnya semakin luas. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua. Semoga video pembelajaran kami bisa menemani teman-teman belajar untuk persiapan uji kompetensi hingga teman-teman lolos dan dinyatakan kompeten. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke latihan soal, kita akan mereview sistem kardiovaskuler. Kasus yang sering muncul di sistem kardiovaskuler yang banyak ditemukan adalah yang pertama angina pectoris, yang kedua infark miokard, yang ketiga gagal jantung kongestif, keempat miokarditis, dan kelima perikarditis. Langsung saja kita ke fokus pengkajian. Untuk pengkajian yang pertama, mengkaji nyeri dada. Mengkaji penyebaran nyeri dada dari dada ke tangan, dagu, perut, dan punggung. Kemudian, enzim yang meningkat saat terjadi miokard infark itu ada 3. Yang pertama, troponin meningkat dalam waktu 1-2 jam. Yang kedua, enzim CKPMB meningkat dalam waktu 12-24 jam. Yang ketiga, LDH meningkat dalam waktu 24-36 jam. Ketiga, pengkajian aktivitas menurut NYHA, New York Heart Association. Berdasarkan beratnya dalam keterbatasan aktivitas fisik, pasien gagal jantung dibedakan menjadi 4 kelas NYHA. Yang pertama, itu kelas 1, itu tidak ada keterbatasan fisik. Kegiatan fisik harian tidak menyebabkan kelelahan, palpitasi, sesak nafas, dan nyeri dada. Kelas 2, penderita penyakit jantung dengan sedikit keterbatasan saat aktivitas fisik dengan intensitas sedang, saat menaiki tangga contohnya. Keluhan hilang saat pasien beristirahat. Yang ketiga, kelas 3. Penderita penyakit jantung dengan keterbatasan yang terlihat jelas saat aktivitas dengan intensitas ringan, seperti berjalan beberapa meter. Keluhan akan berkurang saat pasien beristirahat. Kelas 4. Penderita penyakit jantung dengan keluhan sesak, palpitasi, dan kelelahan yang timbul saat pasien tidak sedang beraktivitas. Lanjut. Penilaian pitting edema ini bisa terjadi pada pasien-pasien CHF ya teman-teman. Yang pertama, derajat 1 itu kedalaman 1 sampai 3 mm dengan waktu kembali 3 detik. Kemudian derajat 2, kedalaman 3 sampai 5 mm dalam waktu kembali 5 detik. Derajat 3, kedalaman 5 sampai 7 mm dalam waktu kembali 7 detik. Kedalaman 4, kedalaman lebih dari 7 mm dengan waktu kembali 7 detik. Jadi gambarnya bisa dilihat ya teman-teman, derajat 1, 2, 3, 4, semakin tinggi derajatnya berarti semakin dalam kedalamannya. Selanjutnya, nilai EKG abnormal. Untuk nilai EKG abnormal, teman-teman bisa cek di YouTube Nursing Update seri EKG. Link videonya nanti ada di deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya kita fokus pengkajian kesadapan unipolar prekordial lead EKG. Yang biasa kita lakukan mengkaji lead V1 sampai V6. Tapi ini kita bisa mengkaji sampai lead V4R. Ini nanti akan berguna untuk melihat lokasi iskemik pada pasien-pasien dengan akut miokard infark. Selain V1 itu kita semua sudah tahu ya, mengkajinya di spasium interkostal 4, garis sternal kanan, yang V2 di SIC 4, garis sternal kiri, V3 di antara V2 dan V4, V4 di sela iga atau SIC 5 garis mid clavikula, kemudian V5 sejajar V4 di garis anterior axilla, V6 sejajar V5 di garis mid axilla, V7 sejajar dengan V5 pada garis axilla posterior kiri, V8 sejajar dengan V5 di garis skapula kiri, V9 sejajar dengan V5 pada batas kiri kolumna vertebralis, kemudian V3R lokasi sama dengan V3 tapi pada dada sebelah kanan,
V4R lokasi sama dengan V4 tetapi di dada sebelah kanan. Ini untuk fokus pengkajian identifikasi area impact. Ini juga sering muncul di soal-soal CPNS, SKB, atau di soal uji kompetensi. Untuk lokasi anterior itu kelainannya ada di lead V2 sampai V4, anterior septal itu kelainannya ada di V1 sampai V3, anterolateral kelainannya ada di lead 1, AVL, V5, V6, lead eksternal anterior kelainannya ada di lead 1, AVL, V1 sampai V6, inferior kelainannya ada di lead 2, lead 3, dan AVF, posterior kelainannya di V1, V2 resiprokal, ventrikel kanan kelainannya di V1, V3R, dan V4R. Kita masuk ke fokus diagnosa sistem kardiovaskular. Ada beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul di gangguan sistem kardiovaskuler. Yang pertama, gangguan sirkulasi spontan. Pengertiannya, ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Tanda gejalanya itu ada frekuensi kurang dari 50 kali per menit atau bradikardi atau takikardi. Frekuensi nadinya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian tekanan darah sistol kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 200 mmHg. Kemudian frekuensi nafasnya kurang dari 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Kesadarannya menurun atau pasien tidak sadar, anuria selama 6 jam, gambaran EKG irama letal. Ini sudah saya jelaskan, ada di seri materi nursing update di gambaran EKG, nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Untuk diagnosa keperawatan kedua yang sering muncul di sistem kardiovaskuler itu ada penurunan curah jantung. Pengertiannya, ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Ini tanda gejalanya ada perubahan irama jantung, bisa bradikardi atau takikardi, kemudian gangguan irama EKG aritmia, atau gangguan konduksi. Untuk di tanda gejala perubahan preload itu ada edema, distensi vena jugularis, CVP meningkat atau menurun, serta hepatomegali. Untuk perubahan afterload, ada tekanan darah bisa meningkat atau menurun, nadi perifer teraba lemah, CRT lebih dari 3 detik, oliguri, warna kulit pucat atau cyanosis. Untuk perubahan kontraktilitas terdengar suara jantung S3 atau S4, ejeksi fraksi menurun. Fokus diagnosa pada kasus sistem kardiovaskuler yang ketiga ada intoleransi aktivitas. Pengertiannya, ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tanda gejalanya, mengeluh lelah, dyspnea, atau saat atau setelah beraktivitas, frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat, tekanan darah berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat, gambaran EKG menurun. Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat atau setelah aktivitas, kemudian gambaran EKG menunjukkan iskemia, kemudian sianosis. Sekali lagi, untuk gambaran EKG, teman-teman bisa cek di materi EKG Nursing Update. Linknya nanti ada di deskripsi ya, teman-teman. Next, selain 3 diagnosa di atas, ada beberapa diagnosa keperawatan lain yang mungkin muncul. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan nyeri dada pasien yang diakibatkan oleh AMI atau angina pectoris. Yang kedua, perfusi perifer tidak efektif. Yang ketiga, hipervolemia. Selanjutnya kita akan membahas fokus intervensi. Fokus intervensi di sini kita langsung membahas intervensi kolaboratif dengan intervensi keperawatan. Yang pertama, fokus intervensinya memanajemen nyeri dada pada kasus iskemik miokard atau infark miokard dengan pemberian nitrat atau tombolitik dan antikoagulan. Yang kedua, melakukan perekaman EKG dan melakukan prosedur tindakan disus shock. Yang ketiga, melakukan pengaturan aktivitas pada kasus gagal jantung kongestif. Jadi, disesuaikan dengan NYHA tadi ya teman-teman, kita boleh membatasi aktivitas pasien atau boleh membiarkan tergantung kondisi dari pasiennya, melihat dari skema NYHA tadi. Yang keempat, mengevaluasi pemberian antidiuretik.
Yang kelima, evaluasi intensitas dan karakteristik nyeri setelah diberikan intervensi manajemen nyeri. Keenam, kolaborasi pemberian obat-obatan, termasuk 5 golongan obat-obatan kardiovaskuler, serta kepatuhan pengobatan dan diet. Ketujuh, procedural knowledge, itu teknik pemasangan precordial lead, tadi sudah dijelaskan ya, pemasangan lead EKG, dan teknik melakukan defib pada pasien VF. Untuk evaluasinya, kita lebih mengevaluasi ke nyeri dada dari pasien, kemudian kemandirian dan rehabilitasi pasien pada gagal jantung. Nah, demikian tadi ya sedikit review materi mengenai sistem kardiovaskuler. Semoga sedikit bisa memberikan gambaran sehingga bisa membantu teman-teman untuk menjawab latihan soal setelah ini. Sudah siap ya teman-teman masuk ke latihan soal? Langsung kita masuk ke latihan soal nomor 1. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang teratai dengan keluhan sesak nafas dan kedua kaki bengkak. Sesak dirasakan memberat saat pasien beraktivitas. Hasil pengkajian pasien terlihat pucat dan sianosis. Lemah, tidak berdaya, JVP-nya meningkat, tekanan darah 100/70, nadi 100, respiratory rate-nya 24 kali per menit, dan dangkal fototoreknya menunjukkan CRT 65%. Pertanyaannya, masalah keperawatan apa pada kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas. B. Gangguan perfusi jaringan. C. Penurunan curah jantung. D. Pola nafas tidak efektif. E. Kelebihan volume cairan. Ya, langsung saja jawabannya apa teman-teman? C ya. Jadi, ketidakmampuan jantung dalam memompa darah itu diakibatkan dari pembesaran jantung. CRT-nya lebih dari 50%. Dari kasus ini, CRT pasiennya 65%. Sehingga, karena kondisi tersebut, terjadi penurunan curah jantung. Kompensasi jantung tidak memenuhi untuk metabolisme tubuh, sehingga hal yang terjadi itu nadi pasien meningkat, pucat, lemah, RR-nya juga naik. Jawaban dari kasus ini adalah C ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Next, lanjut ke soal nomor 2. Tuan Y berusia 65 tahun dirawat di ruang Wijaya Kusuma dengan keluhan nyeri daerah leher menyebar ke punggung kiri dengan skala 6. Hasil pengkajian ditemukan sesak, gelisah, dan sulit tidur di malam hari. Tekanan darah 130/85, nadi 99 kali, SpO2-nya 94%, hasil EKG menunjukkan ST elevasi. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Membatasi aktivitas. B. Membatasi retensi cairan. C. Menganjurkan pasien untuk rileks. D. Mengajarkan latihan nafas dalam. E. Kolaborasi pemberian nitrogliserin. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ya. Kita lebih fokus ke keluhan utama pasien yang dialami ya. Keluhan pasien adalah nyeri. Tanda dan gejala pada kasus di atas itu menunjukkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah koroner. Tindakan yang paling tepat adalah kolaborasi pemberian nitrogliserin karena nitrogliserin merupakan regimen yang menimbulkan dilatasi koroner sehingga sirkulasi akan lancar sehingga terjadi reperfusi dan nyerinya berkurang. Jadi jawaban dari soal nomor 2 adalah E. Kolaborasi pemberian nitrogliserin. Bisa dipahami ya teman-teman? Soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 49 tahun dirawat di ruang flamboyan mengeluh nyeri dada kiri seperti ditekan benda berat. Nyeri berkurang dengan istirahat dan bertambah dengan aktivitas. Perawat akan melakukan perekaman EKG pada pasien. Perawat telah memasang sadapan di lead V2. Di manakah lokasi pemasangan elektroda selanjutnya? Tadi sudah dijelaskan di review materi ya teman-teman. Untuk pilihan jawabannya ada A. SIC 2 sternal kanan, B. SIC 2 sternal kiri, C. SIC 4 sternal kanan, D. SIC 4 sternal kiri, E. SIC 5 garis mid clavicular. Jawabannya yang mana kira-kira? Perawat sudah memasang sadapan di V2.
V1 terpasang di SIC4 sternal kanan. Kemudian V2, pas perawat sudah memasang di V2 berarti di SIC4 sternal kiri. Nah, setelah memasang di V2, kita memasang di mana? Berarti kita memasang di V4, sela iga SIC5 garis mid clavicula kiri. Jawabannya adalah E. Kenapa dipasang dulu V4? Karena memasang V3 itu antara V2 dan V4. Berarti yang dipasang duluan adalah V4 baru V3. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 61 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada yang menyebar ke bahu dan lengan kiri. Klien didiagnosa mengalami infak miokard akut. Instruksi tindakan segera yakni pemberian oksigen dengan nasal kanul 4 LPM, pengambilan darah, ronsen torak, EKG, dan 2 mg morfin diberikan secara IV. Manakah tindakan awal perawat yang paling tepat pada kasus di atas? A. Pemberian morfin. B. Melihat hasil lab. C. Pasang EKG 12 lead. D. Minta hasil X-ray dada. E. Pasang cairan infus intravena. Jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? A ya. Kenapa A? Karena menurut dari kasus ini, keluhan utama dari pasien adalah nyeri dada. Jadi tindakan prioritas adalah meringankan nyeri dada dengan memberikan morfin. Ini algoritma pasien nyeri dada dengan angina ada sering kita dengar istilahnya Monaco, yaitu morfin, oksigenasi, O-nya oksigenasi, N nitroglycerin, A aspirin, O clopidogrel. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Soal nomor 5. Klien Tuan A berusia 55 tahun mengalami infak miokard diberikan terapi trombolitik. Klien memiliki riwayat hipertensi dan kejadian miokard infak berulang. Saat ini klien terpasang alat monitor EKG, pemeriksaan TTP didapatkan hasil tekanan darah 170/100, nadi 100, suhu 36,5. Klien bertanya tentang obat trombolitik yang diberikan kepadanya. Manakah penjelasan perawat yang paling tepat? A. Membantu agar status hidrasi normal. B. Melarutkan gumpalan yang mungkin ada. C. Bahaya adanya potensi aritmia jantung. D. Mencegah tekanan darah tinggi. E. Mencegah gagal ginjal. Jadi gunanya obat trombolitik apa teman-teman? Nah, obat trombolitik diberikan dalam 6 jam pertama setelah onset dari akut miokard infark untuk melisiskan bekuan darah dan mengurangi tingkat kerusakan jantung. Jadi, jawaban dari soal nomor 5 adalah B. Melarutkan gumpalan atau bekuan yang mungkin ada. Ya, bisa dipahami teman-teman? Ya, soal kelima berarti soal terakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel Nursing Update kali ini. Demikian pembahasan soal hari ini. Semoga bisa menemani teman-teman sekalian belajar dalam rangka mempersiapkan uji kompetensi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu ya teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.